Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CHP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Selamat datang juga ya buat teman-teman yang baru join di channel ini. Oke, jadi sudah keluar nih jadwalnya pelaksanaan P3K buat teman-teman yang menunggu-nunggu jadwalnya kapan gitu ya. Mulai tanggal 13 September 2021. Wow, nggak lama lagi nih teman-teman. So, sudah nggak ada waktu lagi untuk santai-santai. Sekarang waktunya untuk gaspol lagi belajarnya, karena kita juga belum tahu kan PG-nya berapa gitu. Jadi 2 minggu itu bukan waktu yang lama nih teman-teman buat belajar. Oke, dan satu lagi nih teman-teman yang penting yang harus teman-teman tahu adalah simulasi. Ya, jadi banyak sih dari teman-teman yang, Kak, kalau kasih soal tuh jangan banyak-banyak gitu. Iya, kalau nggak banyak-banyak memang teman-teman sudah terbiasa dengan ini ya, bisa konsentrasi dengan jumlah soal yang tidak begitu banyak, seperti itu. Tapi kalau kita tidak dibiasakan dengan jumlah soal seperti yang akan kita kerjakan pada tes P3K nantinya, kita akan kesulitan gitu teman-teman, karena kita tidak terbiasa gitu ya. Jadi yang pertama adalah biasakan teman-teman untuk simulasi. Dan yang kedua, ini yang penting banget adalah teman-teman simulasinya dengan memakai masker 3 lapis. Karena itu sesuai dengan anjuran ya. Jadi teman-teman lihat lagi nih, nanti ketika pelaksanaan tesnya akan seperti apa, teman-teman posisikan ini sekarang sedang tes gitu. Jadi simulasinya seperti itu. Iya, karena kalau teman-teman sudah matang nih dengan belajarnya, sudah well prepare semuanya, tapi ada hal-hal non teknis yang membuat konsentrasi teman-teman jadi buyar. Nah, itu akan sangat merugikan bagi teman-teman. Oke, seperti itu ya. Dan ini akan bahas tentang kompetensi pedagogik untuk semua guru. Dan ternyata nilai dari teman-teman itu bisa dibilang sebagian besar masih di bawah 50%. Iya, jadi, memang gini teman-teman, soal-soal dari P3K itu kemungkinan ya, memang soal-soal seperti yang di PPG gitu, karena memang modul-modulnya juga dari modul-modul PPG ya. Dan mungkin ya hampir kalau untuk ini teknisnya mungkin ya hampir kayak soal SKB juga, SKB guru gitu, bidang gurunya sesuai dengan teman-teman itu apa gitu. Dan di sini sedikit cerita juga sih teman-teman kemarin ketika ada dari teman saya yang mengikuti tes SKB gitu ya. Ketika mengerjakan itu katanya mudah. Jadi dia prediksi nilai sekitar 400 sekian ya dari 500. Tapi ketika nilai keluar, itu nilai keluarnya 200-an gitu. Jadi teman-teman, ini mungkin yang teman-teman alami juga ketika mengerjakan tryout dari saya, soal yang sepertinya mudah tapi ternyata itu membutuhkan apa ya, ketelitian. Kita harus teliti lagi dalam mengerjakan soal-soal itu. Gitu. Nah, seperti apa sih buat kita telitinya? Oke, kita simak saja ya. Sebelum simak, teman-teman jangan lupa untuk like video ini ya, lalu subscribe buat yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Dan dengan subscribe berarti teman-teman sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan saya juga semangat lagi nih untuk menghadirkan konten-konten yang sesuai dengan P3K dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, dan satu lagi, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update seputar info P3K 2021. Dan akan ada tryout ke-8 loh teman-teman. Ini buat semuanya yang tidak sempat gabung kemarin, karena sudah banyaknya yang gabung ya, hampir 15.000 peserta di situ, dan memang sudah kita tutup sebelum hari H, ternyata masih banyak sekali yang belum gabung gitu. Dan sekali lagi, besok ketika teman-teman ikut dalam tryout ke-8, pastikan untuk gabung ke grup tryoutnya ya, dan disimak lagi tryout saya by Cispi Channel. Nanti dilihat lagi teman-teman daftarnya tryout yang mana gitu, takutnya bukan tryout dari saya, nanti menanyakan ke saya tryoutnya mana sih linknya. Oke, seperti itu ya. Dan teman-teman bisa update juga nih di IG saya cispi_47. Boleh juga share ke sosial media teman-teman dan juga ke teman-teman yang lainnya supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Oke, langsung ya kita ke soal nomor 1. 1. Teori belajar dengan melihat aspek pada perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat dari refleksi pengalaman untuk membangun dan menciptakan sendiri suatu pengetahuan adalah, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya.
Oke, jadi banyak ini yang tanya, Kak, itu apa kuncinya salah ya? Karena kan di sini keywordnya ada perubahan tingkah laku gitu. Iya, berarti teman-teman itu udah belajarnya udah mantep banget ya. Sudah ini, sudah hafal banget dengan teori belajar gitu. Jadi memang benar perubahan tingkah laku di situ adalah ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme ya. Ada perubahan tingkah laku, lebih mementingkan ke hasil, lalu stimulus respon dan lain sebagainya. Oke, tapi kita di sini lihat lagi perubahan tingkah laku itu yang seperti apa sih teman-teman? Kita lihat soal itu dari keseluruhan ya, tidak hanya dari iya kita lihat keywordnya, tapi lihat juga dari keseluruhan untuk kita menentukan keyword itu sendiri. Oke, lanjut di sini karena ada kata-kata di situ adalah membangun nih teman-teman. Refleksi pengalaman untuk membangun. Nah, di mana membangun itu kan memang konstruk ya. Di sini konstruktivisme dari kata-kata konstruk membangun dan menciptakan sendiri, create pengetahuannya. Jadi yang dimaksud di sini perubahan tingkah laku itu adalah dia tingkah lakunya itu lebih ke aktif lagi untuk membangun dan menciptakan pengetahuan. Jadi soal nomor 1 itu lebih ke teori belajar konstruktivisme gitu. Kalau ada yang tanya, Kak, ini ambigu soalnya. Oke, nah kita lihat lagi dari ke hanya perubahan tingkah laku yang dia mementingkan ke hasil daripada ini siswa itu aktif membangun dan menciptakan, itu mana yang lebih kuat gitu. Nah, kan lebih ini kan lebih kuat di sininya kan perubahan tingkah lakunya itu yaitu untuk membangun dan menciptakan gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, konstruktivisme. Oke ya, lanjut. Oke, soal nomor 2. Ketika siswa diberi tugas oleh guru dan tugasnya ditambah, maka ia akan semakin giat belajarnya. Merupakan contoh dari pelaksanaan teori belajar. Silakan dibaca dulu lalu dijawab. Oke, ini keywordnya ada tugas ya. Jadi diberikan tugas, lalu akan semakin giat belajarnya. Sama halnya juga ada di situ, ketika diberikan tugas, maka nanti semakin banyak latihan, maka pengetahuannya akan semakin bertambah gitu ya. Seperti teorinya oleh Thorndike waktu itu koneksionisme ya, ada law of exercise, law of readiness, dan juga law of effect. So, tepat sekali ini udah banyak yang benar. Jawabannya adalah yang A, behaviorisme. 3. Metode pengajaran yang mengintegrasikan teknologi dan media digital dengan kegiatan kelas yang dipimpin oleh guru sehingga bisa memberikan fasilitas siswa untuk menyesuaikan cara belajar mereka. Disebut dengan, silakan teman-teman dibaca dulu lalu dijawab ya. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 sekarang, yaitu kita bisa integrasikan teknologi dan juga media digital. Oke, ini ternyata banyak yang teman-teman itu terkecoh ya, banyak yang jawabnya A, e-learning. Jadi e-learning dengan web learning itu hampir sama sih teman-teman. Di situ lebih mengutamakan kepada pembelajaran berbasis online dengan internet dan juga media learning. Sementara di sini kita bisa lihat ya, ada integrasi antara teknologi dan juga media digital dengan kegiatan kelas. Artinya, kita integrasikan antara pembelajaran berbasis online di sini dengan internet ya. TIK, dan juga ada kegiatan di kelasnya, ada offline-nya, ada face-to-face-nya. Artinya online dan offline itu kita gabungkan. Nah, itu adalah contoh dari belajar hybrid learning. Ini hampir sama dengan blended learning, teman-teman. Gitu. Kalau yang A, face-to-face learning itu sama juga dengan tatap muka, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Soal nomor 4. Berkembangnya pembelajaran dengan web learning dan juga pembelajaran melalui sosial media ya, sosial media learning merupakan implikasi dari teori belajar. Silakan teman-teman dijawab dulu. Oke, ini banyak sekali yang jawabnya ke cybernetik ya, cyber. Karena ada di sini ada web learning, ada social media learning gitu. Jadi kita juga di sini harus tahu implementasi dari masing-masing teori belajar itu apa gitu ya, teman-teman. Oke, dan baca lagi juga untuk modulnya. Di sini dengan pembelajaran web learning dan juga social media learning itu adalah implementasi dari teori belajar konstruktivisme.
konstruk ya teman-teman. Jadi dengan sosial media itu kan di situ anak-anak bisa integrasi, bisa kolaborasi, berbagi informasi dan juga pemikiran nih secara bersama-sama. Nah, jadi di situ adalah ini nilai-nilai konstruknya itu sendiri. Lalu dengan web learning juga adanya kesempatan kepada siswa untuk melengkapi satu sama lain dengan tugas-tugas melalui jaringan internet itu sendiri gitu. Oke, kita lihat di sini ya, teman-teman. Ini aku langsung SS-nya dari modul. So, kalau teman-teman yang belum baca modulnya, sebaiknya dibaca dulu karena itu dasar dari kita. Nanti bisa menjawab soal itu kan dasarnya dari modul itu sendiri. Bisa unduh teman-teman di grup Telegram, silahkan. Nanti cek saja di file, lalu diunduh. Lengkap ada di situ ya. Di sini implikasi dari teori belajar konstruk itu adalah melalui web learning dan juga sosial media salah satunya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia ditetapkan KKM adalah 70. Azza mengerjakan penilaian harian dan mendapat nilai 60. Setelah dilakukan remedi, Azza mendapat nilai 90. Sedangkan Budi mengerjakan penilaian harian dengan nilai 40. Setelah melakukan remedi, nilai tertinggi yang didapatkan Budi adalah 60. Nilai akhir yang didapat oleh Budi dan juga Azza berturut-turut adalah, silahkan teman-teman dibaca dulu opsinya, lalu nanti bisa dijawab ya. Oke, di sini mungkin ada banyak yang japri juga dengan saya, Kak. Ini salah ya KJ-nya gitu. Jadi kita lihat lagi di sini. Oke, yang Azza dulu ya. Ini jadi adalah penerapan dari prinsip remedi gitu teman-teman. Jadi prinsip remedi itu bagaimana sih kita penerapannya? Sebelum mengerjakan soal ini, teman-teman sudah harus tahu dulu prinsip dalam kita penilaian remedi itu bagaimana. Oke, jadi di sini ada KKM-nya 70. Lalu nilai azanya 60, artinya karena kurang dari KKM, maka azar remedi ya, dan mendapatkan nilai 90. Oke, teman-teman bisa cek juga di modul. Jadi apabila ada peserta didik yang melaksanakan remedi ya, maka nanti nilai akhir adalah nilai setinggi-tingginya sesuai dengan KKM. Jadi nilai yang didapatkan azza adalah nilai KKM nih teman-teman, yaitu 70. Oke, lalu yang kedua adalah nilainya si Budi nih. Si Budi sudah dapat nilai 40 ketika penilaian harian. Lalu remedi dan nilai tertinggi setelah remedi itu didapatkan adalah 60. Nah, nilai akhir yang didapatkan Budi itu berapa ya? Jadi ketentuannya memang peserta didik itu kan kalau yang sudah melaksanakan remedi, maka nanti kita bisa ulang remedinya lagi gitu, dan kalau masih belum tuntas, maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi gitu. Nah, di sini nilai tertingginya adalah 60 nih, teman-teman. Jadi nilainya Budi adalah 60. Oke. Gitu, nilai akhirnya 60 ya. Karena sebenarnya di soal ini kalau misalkan masih bisa remedi lagi, sebenarnya bisa ya dilakukan remedi lagi, tapi karena di opsi tidak ada, karena guru juga kan kadang kita keterbatasan waktu ya untuk melakukan remedi berulang-ulang seperti itu. Nah, karena itu maka kita ambil saja nilainya Budi itu adalah nilai tertingginya, yaitu 60. Tapi dalam prakteknya ya sebenarnya masih bisa kita lakukan remedi lagi gitu. Tapi jika remedi itu sudah diulang-ulang, sudah ada maksimal kan, kita ada ketentuan juga remedi maksimal itu berapa, dan nilainya masih tidak sampai kepada KKM, maka nilai akhir yang akan dipakai adalah nilai tertinggi, gitu ya. So, karena di sini pertanyaannya adalah berturut-turut yang didapatkan oleh Budi dan Azza. Jadi nilainya Budi dulu 60, lalu setelah itu nilai Azanya 70. Jawabannya adalah yang C, teman-teman, 60 dan juga 70. Lanjut. Oke, yang ini juga nih banyak sekali yang japri, Kak, apa itu tidak salah KJ-nya ya gitu. Oke, kita lihat di sini adalah nilai MUPEL SBDP untuk kelas 7 salah satu SMP gitu ya. Yang ditanyakan adalah nilai A, B, C berturut-turut. Di sini karena kita lihat KD-nya adalah KD 4.1.2.3.
Berarti itu adalah nilai keterampilan ya. Dan di sini keterampilannya adalah ada produk, ada proyek, dan juga ada praktik. Oke, kita lihat yang pertama dari 4.1. Di situ nilai produknya adalah 85. Karena tidak mengambil untuk penilaian di 4.1 itu di proyek maupun di praktik, maka nilai 85 ini adalah yang masuk ke nilai akhir gitu teman-teman. Jadi yang A di sini adalah 85. Ya, kita cek di opsi. Oh, ternyata opsi di sini depannya 85 semua. Nggak bisa kita eliminasi ya. Lanjut ke 4.2. Di sini hanya dilakukan dengan menggunakan teknik proyek nih. Proyek dan ada 2 nilai, teman-teman. Oke, ini sebagian besar dari teman-teman penilaiannya adalah dengan cara di rata-rata. Seperti penilaian pengetahuan ya di rata-rata. Teman-teman, baca lagi coba penilaian keterampilan di situ untuk keterampilan di mana dengan satu teknik yang sama, maka nilai yang diambil bukan nilai rata-rata nih teman-teman, tapi nilai yang tertinggi. Ya, sekali lagi dengan satu teknik yang sama di sini adalah tekniknya proyek ya, maka nilai yang diambil adalah nilai tertingginya yaitu 90. Artinya karena di sini produk dan praktiknya tidak ada, hanya ada proyek dengan 2 nilai di sini, kita ambil nilai tertingginya 90. Oke, jadi yang B itu kita dapatkan nilai 90. Mana yang nilainya 90? B, C, D, oke. Yang A dan juga yang E bisa kita eliminasi. Lanjut sekarang 4.3. Nah, seperti itu ya dasar dalam kita menentukan nilainya. Kita lihat di sini ada produk ya, dan juga praktik dan juga praktik. Proyeknya di sini kosong. Seperti tadi, ketika ada lebih dari satu nilai dengan teknik yang sama, maka kita ambil yang tertinggi nih teman-teman. Yang tertinggi adalah 80-nya. Oke, kita ambil 80 di sini. Dan ada teknik yang berbeda yang dipakai yaitu praktik. Oke, karena ada 2 nilai seperti ini, dengan produk kita ambil nilai tertingginya dan nilai praktik, maka untuk menentukan nilai akhir adalah kita rata-rata, karena ada 2 teknik yang berbeda. Misalkan nanti ada nilai lagi di proyek, ya kita rata-rata bagi 3, gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kan 80 dan juga 70 kita tambah. Berapa sih? 150 ya. 150 kita rata-rata artinya 150 itu kita bagi 2. Jawabannya adalah 75. Jadi nilai akhir untuk C di sini adalah 75. Oke, 75 yang B ya teman-teman. Jadi di situ nilai yang akan didapat, nilai akhirnya adalah 85 untuk KD1, 4.1, 90 untuk KD 4.2, dan 75 untuk KD 4.3. Mungkin karena teman-teman pakai aplikasi ya, jadi langsung dari nilainya dimasukkan ke aplikasi. Jadi untuk teknik pengambilan nilainya seperti apa itu belum begitu memahami gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. 7. Bu Widya adalah guru seni di salah satu SMA swasta di Magelang. Hari ini Bu Widya memberi tugas siswanya untuk mengaransemen musik. Jenis penilaian yang dipakai oleh Bu Widya adalah, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Oke, ini jenis penilaian ya. Dimana kalau untuk praktik lagi. Untuk keterampilan di situ ada kinerja, ada produk, ada proyek juga, portofolio juga ya. Semuanya berarti ada di situ. Oke, kita lihat keywordnya di sini adalah mengaransemen musik, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk jawab, teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis penilaian itu seperti apa gitu ya. Kalau nanti mau lebih dalamnya lagi, teman-teman cek video aku sebelumnya. Jadi silakan diklik saja ya CSP Channel, nanti terus klik video, teman-teman scroll ke bawah itu pembahasannya banyak sekali videonya di situ. Ada tentang keterampilan penilaian di situ, ada prinsip penilaian, ada juga kisi-kisi, ada nanti bagaimana teman-teman analisa dalam menjawab soal kompetensi ini. Kompetensi sosiokultur, kompetensi manajerial juga ada di situ lengkap ya. Silakan teman-teman scroll saja videonya. Oke, jadi intinya penilaian keterampilan itu ada di sini kinerja.
Nah, penilaian kinerja itu yang dia lebih kepada proses disebut dengan penilaian praktik ya. Dan penilaian kinerja yang lebih ke hasil akhirnya itu disebut dengan produk. Sementara proyek sendiri dia lebih ke ini ada waktu tertentu gitu ya, dikerjakan dengan jangka waktu tertentu. Lalu kalau portofolio itu kumpulan dari hasil pengerjaan peserta didik yang sudah diberi feedback oleh guru. Nah, bedanya di situ. Oke, untuk soal nomor 7 kita kembali lagi, di situ ada kata-kata mengaransemen musik ya. Di sini. Jadi dengan siswanya itu diminta untuk aransemen musik, maka kan nanti ada hasil akhirnya berupa aransemen musik itu sendiri. Berarti ini jawabannya adalah yang C, teman-teman, produk. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini aku ambil screenshotnya dari modul yang ada di SIM PKB ya, teman-teman. Di situ ada penilaian keterampilan. Nah, di situ contohnya apa saja itu ada di situ. Teman-teman cek lagi di modulnya, dipelajari lagi gitu ya. Di sini ada tujuannya untuk penilaian produk seperti apa dan juga ada contoh-contohnya untuk penilaian produk di situ. Ada membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, dan ini juga ada mengaransemen musik. Gitu. Berarti kan nanti ada produk gitu ya yang dihasilkan ya, entah itu produknya berupa ya tulisan bisa, ada produknya berupa hasil karya seni, ya, seperti itu. Jadi, teman-teman cek dulu untuk modulnya. Ya, kita lanjut. Soal nomor 8. Pak Ogah merupakan guru kelas 5. Oke, karena ini panjang, coba kita langsung ke soalnya saja ya, yang bawah. Jika Pak Ogah meminta siswa untuk menyajikan secara lisan hasil pengamatan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah masing-masing, maka jenis instrumen untuk KD yang akan diajarkan oleh Pak Ogah adalah dibaca opsinya. Nah, di sini ada penilaian laporan, produk, bla 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 gitu. Jadi memang dari sini saja kita sudah dapat maksud dari soalnya apa. Ingin tahu jenis instrumennya. Ya, maka dari itu kita udah tidak perlu lagi baca yang di atas. Nah, di sini keywordnya adalah menyajikan secara lisan. Di situ disajikan secara lisan. Menyajikan ya, menyajikan artinya kan mempresentasi, lebih kepada penilaian praktik, teman-teman. Lebih ke prosesnya ya. Oke, tepat sekali. Lanjut. 9. Soalnya ya, jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh Pak Ahmad yaitu di sini kita belum dapat keywordnya ya, kita baca dulu soalnya. Dalam mengambil nilai, Pak Ahmad ingin mengetahui kemampuan siswa-siswanya dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Pak Ahmad membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Oke, di sini karena ada keyword kita yaitu mengelola perbedaan pendapat. Nah, berarti saling berpendapat ya dalam diskusi kelompok. Berarti itu secara prosesnya adalah penilaian kinerja atau kinerja ini sebenarnya teman-teman sama dengan penilaian praktik gitu. Jadi kalau tidak ada penilaian praktik ya teman-teman bisa pilih penilaian kinerja. Oke, lanjut. Soal nomor 10. Pada suatu pembelajaran, Pak Ridwan ingin memberi pengajaran tentang materi mendaur ulang. Siswa diminta membuat karya dari limbah plastik selama 2 minggu secara berkelompok. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ridwan merupakan salah satu model penilaian otentik, yaitu, ya silakan teman-teman bisa dibaca dulu opsinya. Ini banyak juga yang terkecoh ya, ada yang menjawab produk dan juga kinerja. Mungkin dilihat dari sini ada karya, lalu membuat karya gitu ya. Kita lihat lebih dalam lagi bahwa di situ karyanya dibuat selama 2 minggu nih teman-teman. Nah, ada kata-kata 2 minggu, artinya ada jangka waktu tertentu dan juga dibuatnya secara berkelompok. Sudah jelas ya keywordnya di situ bahwa penilaian yang dilakukan oleh Pak Ridwan itu adalah penilaian proyek. Oke, jadi lebih teliti lagi dalam kita mengerjakan soal. Lanjut ya.
11. Berikut ini yang merupakan penerapan penilaian otentik pada aspek kognitif tingkat pemahaman atau comprehension, ditunjukkan oleh ilustrasi. Oke, ini teman-teman tentang ini ya taksonomi belum ya C1 sampai C6, lalu ada KKO juga. Silakan cek lagi video aku sebelumnya, di situ sempat aku bahas bagaimana kita bisa analisanya tanpa kita menghafalkan gitu KKO-nya, karena kan banyak sekali KKO yang harus dihafal gitu ya. Di situ ada IPA, PAM. Teman-teman pahami itu lagi, yaitu ingat, paham, aplikasi, analisis, evaluasi, dan juga mencipta gitu. Nah, di sini karena tingkat kognitifnya pemahaman, berarti pemahaman itu kan di C2. Jadi, mana sih yang sesuai dengan tingkat kognitif tersebut? Jadi, KKO-nya harus kita sesuaikan juga dengan tingkat kognitif di C2 itu sendiri. Yang A, Amanda dapat menceritakan pengalamannya bertamasya ke pantai dengan runtut. Oke, di sini ada kata-kata menceritakan nih teman-teman. Iya, menceritakan itu adalah di C2. Berarti ya udah ketemu nih jawabannya adalah yang A. Gitu. Tanpa kita cek yang lain juga ya. Tapi kalau mau kita cek juga boleh sih. Yang B, Bu Susan menyusun daftar. Ya, menyusun daftar itu ada di tingkat C1. Lalu, Wahyu dapat mendemonstrasikan cara menggunakan komputer dengan benar. Mendemonstrasikan di situ ada di C3, teman-teman. Lalu Ferdi dapat memilih, ya memilih di sini ada di C4. Lalu Karin dapat membandingkan, kalau membandingkan sih sering keluar ya, membandingkan, menganalisis itu ya, itu juga ada di C4. Oke, bisa dipahami ya, kita lanjut lagi. Soal nomor 12. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik diminta untuk menentukan kesimpulan yang paling tepat, disertai alasannya dengan mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok atau tepat diterapkan adalah, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Oke, di sini karena kita dapat keywordnya ya, keywordnya adalah menentukan kesimpulan. Lalu juga ada disertai alasan nih teman-teman. Jadi coba kita lihat, kalau yang A itu tes kemampuan verbal, oke bisa. Yang B tes kemampuan memahami data dalam grafik, kurang tepat ya ini. Yang C tes kemampuan membaca informasi. Oke, yang D tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan, dan yang E adalah tes penilaian unjuk kerja dan juga portofolio. Nah, karena tadi ada alasan di situ, jadi bisa menyampaikan ya alasannya, dan juga karena di sini ada kesimpulan nih, kita ada tarik kesimpulan di situ, maka memang dari opsi A sampai E itu yang paling tepat sesuai dengan pernyataan yang ada di soal adalah jawaban yang D nih teman-teman. Nah, tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu apa yang bisa aku sampaikan. Masih ada nanti part selanjutnya ya, soal-soal yang lebih hot lagi yang membahas tentang tryout kemarin yang lebih panjang-panjang itu, tentang bagaimana kita analisis KD juga, menentukan apa ya, banyak sekali di situ soal-soal yang teman-teman masih terkecoh, apalagi yang modelnya panjang gitu ya. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman join di grup Telegram supaya bisa nanti dapat informasi juga di situ. Ada polling, ada juga mini tryout yang aku bagikan, ada kuis juga di situ. Dan teman-teman juga update ya, aku akan share sebentar lagi untuk tryout Akbar yang ke-8. So, stay tune terus di CISPI Channel Sharing and Learning. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.